Jadi ini Bu Suina ini yang tanya nih. Terus ada perubahan penginstalan, apakah ada perubahan harga juga, Bu Ellen? Apa? Apakah ada perubahan harga juga kalau penginstalannya dirubah, harganya ada berubah nggak? Kalau saya amati dari harga-harga semuanya, kita kayaknya ada malah penurunan harga ya, bukan kenaikan ya. Cuman sekarang ini ada indikasi, makanya gini, saya dan Bu Mingfe ini lagi pertama satu negosiasi dengan yang kita beli license-nya, dan jadi saya jangan di press dulu di sekarang harganya berapa, karena kita sendiri itu belum tahu. Ya, karena kita kehilangan yang dulu, jadinya kita harus, dan waktu kita kembali lagi, mereka mempunyai update-update yang kita tidak tahu dulunya. Tetapi update itu menurut saya positif ya, karena kita kan semua protokol itu kan ada update-nya ya. Untuk yang ini AIT juga update setelah sekian lama kita tidak melakukan apa-apa, tapi karena kita masih belum finish, jadi kita belum bisa ngomong, dan dia masih dengan yang pihak yang punya license itu kita banyak requirement-nya ya dari dia. Jadi kita masih belum selesai. Yang penting Bu Ellen tadi ngomong ada penurunan harga. Nah, itu yang paling yang ditanyakan Bu Suina kan itu pasti ya, bukan kenaikan harga ya, Bu Suina. Yang penting berdoa supaya dolarnya tambah turun karena iya, tapi doa ini turun tapi harga dolarnya naik ya. Nah, itu dia, sama aja, Bu. Karena Ya, kita bayarnya pakai dolar. Kita berdoa aja. Masalahnya ini license itu nggak bisa yang bikin itu maunya bayar dengan harga gituan, Bu. Kalau kita bisa kita bayar rupiah, tapi pakai rupiah, ya benar. Aduh. Jadi makanya kita ini terus terang aja dengan situasi financial ekonomi yang kayak begini, kita juga masih kalau bisa tuh negosiasi yang kuat lah gitu loh. Iya, benar, Bu. Karena kita memang tahu bahwa ini bagus dan ini perlu, cuman kan kantongnya itu kan yang nggak mau diajak kompromi. Kantongnya rupiah, Bu, bayarnya dolar. Ya itu. Terus ada pertanyaan, nah ini pertanyaan biasa mungkin bisa dijawab oleh Bu Ellen sama Bu Irma. Kalau anak tidak terbiasa mau pakai headset, tadi sudah diterangkan sama Bu Irma dengan Candy, bagaimana caranya anaknya itu mau dari tidak mau dan mau memakai headset selama 30 menit loh per hari, per sesi itu 30 menit. Oke, Bu Ellen atau Bu Irma mau menjawab ini? Sorry, tadi tiba-tiba di sini blank, saya nggak dengar pertanyaannya apa ya. Bagaimana memelatih anak yang tidak mau memakai headset? Oh, pertama orang tua nyontoin dulu, terus dikasih lagu yang dia suka. Terus mulai ditempelin biar cuma berapa detik nggak apa-apa, nanti dicopot, nanti ditempel lagi. Seperti kita pertama kali ngajarin anak untuk duduk aja, dikasih reward, dikasih begitu. Memang ada anak yang cepat bisa adaptasi, ada anak yang lama. Jadi jangan disamain satu dengan yang lain. Jadi anak tetangga kok lebih cepat daripada anak saya ya, gitu nggak bisa gitu. Oke, mungkin kalau ada tambahan dari saya, kalau ada anak yang telinganya itu telinga bagian luar ini sangat sensitif ya, ditempelin apapun dia pasti marah. Ya. Jadi headphone-nya itu mungkin jangan ditempel dulu, didengarkan di telinganya, oh bahwa headphone ini ada lagu yang disukai dia, tapi tanpa headset ini nempel di telinganya. Itu untuk anak-anak yang masih sensitif di telinganya. Nah, setelah itu
Anda bertugas setiap hari, telinganya itu harus digosok seperti kalau kita mandi pakai itu loh, apa, sarung tangan handuk. Nah, itu distimulasi supaya menurunkan sensitivitas di bagian telinga itu, telinga bagian luar. Supaya nanti kalau ditempelin, dia enggak, Jadi eee daun telinga. di daun telinganya itu, ya. Tolong, sebentar saya mau mute dulu, jadi, itu yang mungkin anak yang super sensitif. Tapi, percayalah ya, selama saya mengadakan AIT mungkin Bu Ellen juga sudah, juga punya pengalaman, kalau umpamanya anak-anak ini, itu tidak pernah ada sejarahnya anak yang sampai kita, kalah bahwa anak itu tidak bisa mengikuti AIT karena nggak bisa pakai headphone. Ada nggak Bu Ellen ininya mah? Enggak. Nah, Saya kira nggak pernah terakhirnya gagal. Selama ah, ada juga waktu itu yang Bu Irma anak siapa ya itu yang sampai 5 hari masih nangis terus tuh siapa ya? Itu. Iya, sekarang Nah, di tapi setelah 5 hari ya apa 3 hari gitu dia lama-lama jadi kayak diem sendiri terus ini. Tapi dari hari pertama sampai ketiga ya waktu itu ya. Wah itu sampai kita kaki di jadi di sana tuh ada yang kasih itu ya Joan yang anak Sipi itu yang kakinya itu dilibet supaya dia nggak itu. Nah itu saya sampai punya gitu loh. Jadi tangan sama kaki itu nggak boleh dia nggak bisa nyopot headsetnya. Itu kita pernah di Makassar tuh terjadi itu gitu. Tapi setelah 3 hari mulai kendorin terus lama-lama lepas. oke. Terima kasih Bu Ellen. Ini masih ada, AIT di mana dan biayanya berapa? Apakah AIT di Jakarta? Kalau biaya kita masih belum bisa ya ngomong ya, Bu Ellen ya. Ya, Kalau, biaya kita masih dalam negosiasi dan karena Karin tuh sekarang juga lagi ada dia tuh detox atau apa jadi setiap kali kita Zoom dia juga bilang bahwa dia lagi ngeblank gitu maksudnya tuh dia tuh ada sakit apa gitu loh. Jadi dia tuh seperti bukan saya kemo tapi diapain enggak saya susah. detox. Jadi Dia makanya lagi kita harus detox. menunggu. Hmm. Jadi gini, kita kalau berhubungan dengan orang sakit, kalau orang sakit itu kan memang nggak bisa kita push ya, kalau dia lagi sakit ya kita menunggulah ya, namanya orang sakit ya kita push, kita uber-uber juga nggak wise, kasihan dia. Karena dia masih dalam keadaan sakit, jadi sakitnya bukan sakit flu biasa ya, itu mungkin jadi dia dalam proses menyehatkan tubuhnya. Untuk sakitnya apa, saya juga kurang jelas, karena dia tidak menerangkan secara spesifik dia kena sakit apa, gitu loh. Oke, untuk di mananya, Bu Ellen, itu Kalau di mananya itu tergantung nanti juga karena terus terang saya sendiri tuh Juni habis operasi besar-besaran Juni dan Juli karena saya bongkar tulang belakang. Jadi sekarang dibongkar. ini masih dalam penyembuhan tapi sudah 85% oke lah, 90% oke. Cuman kalau dan saya ada acara juga nanti itu akhir bulan ini saya terbang karena beli tiketnya udah dari Maret. Jadi saya pergi, nanti Desember awal saya udah kembali, nanti Bu Mingfe yang akan coba berantem dulu tentang harga. Ya, memang kita mikir, kalau ada penurunan harga, itu juga bagus ya, berarti ini Tuhan ngasih jalan ini ya. Kenapa ada penurunan harga ini? Dan dengan itu kan kita juga berharap lebih banyak anak yang bisa ikut AIT, karena kalau untuk saya kan nggak sharing ya hari ini, tetapi cuman satu kata, anak saya tuh bisa bicara, ya, itu karena AIT.
Jadi kalau saya melakukan, saya sampai lupa 3 atau 4 kali lah. Nah, itu kenapa saya juga waktu itu setelah AIT itu saya nggak mau ngelakuin lagi karena apa ya, capek lah waktu itu capek saya muter-muter dan Bu Ellen bisa, maka dari itu saya ngomong, Bu Ellen yang melakukan AIT so far, jadi saya, melakukan hal yang lain gitu ya. Tetapi kita kembali lagi kok ya nggak tahu ya rasanya itu waktunya AIT bisa kita ulang kembali untuk membantu anak-anak yang yang memerlukan dan saya tahu, Dokter Ali sudah ngubur-ngubur saya itu orang anak yang belum bisa bicara belum bisa bicara. Perilakunya sudah oke, tetapi sekarang problem di komunikasi verbal yang belum keluar. Nah itu. Jadi, AIT ini saya menghubungi Bu Ellen, bagaimana dengan AIT, yuk kita hidupkan lagi, eee, dengan bantuan Bu Ellen, saya bisa, Bu Irma juga bisa bantu, tapi kalau, mungkin karena kita sudah menjelang usia usur ya, jadi kita kalau sendirian itu waduh, karena AIT itu 10 hari itu ya capek juga loh. Kita yang menunggu, yang meng mengkalibrasi, melakukan semua hal kayak tadi itu ada kuesioner setiap hari, itu apa, makan energi juga untuk orang tua yang datang pulang itu juga capek. Dan juga belum tentu anaknya ada perubahan perilaku, mungkin ya dia lagi yang kalau enak Bu Irma seneng makan, adanya yang lakinya nggak seneng makan. Nah, itu kan tiap anak lain-lain ya. Tapi yang penting adalah hasil. Kalau kita ngomong kan no pain no gain ya. Hasil setelah itu kita bisa, anak kita bisa bicara seperti sekarang ini kadang saya ngomong sama Steven, "Steven bicaranya nggak sekarang, nanti." Kayak zaman dulu saya sampai pengen lihat anak saya bicara. Sekarang sudah bicara disuruh berhenti ngomong sebentar, Iya, nanti aja ngomongnya. Nah itu kadang benar. bener ya, Bu? Kadang-kadang kita sekarang jadi stop dulu, jangan ngomong itu dulu ya. Nanti ya, mama jawabnya nanti ya. Oke, Bu Ellen ada ini, maksimal anak usia berapa bisa pakai AIT? Usia optimal untuk AIT. Oke. Kalau dibilang usia, itu enggak orang tua aja sekarang, kalau udah mulai ada problem pendengaran banyak yang AIT, jadi nggak ada optimalnya, gitu. Tapi, kalau minimalnya karena headset-nya itu, kan gede ya, gitu loh, untuk banyakan kan nggak headset tuh nggak ada yang untuk anak-anak, gitu loh. Nah itu Mhm, biasanya, paling kecil umur 3. iya. Jadi menurut kami ya, karena ini yang kita kejar komunikasi, benar nggak Bu Irma? Kalau Iya. As early as komunikasinya possible. kalau komunikasinya terhambat, anak kita kan bisa terhambat yang lain-lainnya, untuk, belajar, matematika atau belajar IPS, belajar apa kan nggak masuk semua, karena nggak ada jembatannya, komunikasi. Oke. Jadi itu yang mungkin bisa, dipertimbangkan. Yang Kak Bu Ellen ngomong, anak ini harus pakai headphone. Nah, headphone itu kira-kira untuk anak 3 tahun, kalau kekecilan headphone-nya melorot terus ya. Oke. Organik. Untuk dari Bu Dwi, AIT dilakukan selama berapa bulan, berapa tahun, Bu? Gimana? AIT dilakukan selama Sekarang memang ada perubahan-perubahan bahwa AIT itu, akan dilakukan mungkin dalam waktu, 1, 2 bulan tuh diulang. Tapi kita lihat kalau saya lihat dulu perkembangannya, makanya itu kita juga baru karena ini kan, sesuatu lagi kita harus ada update, jadi kita nanti akan update lah, gitu loh. Karena itu yang melihat perkembangannya kan sebetulnya orang tua. jadi gini Bu,
AIT masih tetap 12 hari, 5 hari di depan, 2 hari dia holiday, 5 hari berikutnya. Ya, itu masih tetap. Nah, cuman ada masukan bagaimana AIT itu lebih efektif diselenggarakan. Nah, bagaimana caranya menyelenggarakan nggak seperti zaman dulu ada masukan update yang baru, yang di mana kita belum bisa ngomong saat ini, nanti karena akan timbul banyak pertanyaan yang kita nggak bisa jawab juga, Mas Ian. Jadi yang penting AIT satu sesi itu 12 hari, Bu, dengan 20 sesi. Satu hari 2 kali. Satu sesinya 30 menit. Nah itu. Oke. Ini Bu, yang setelah AIT ini loh, hindari musik keras ini. Ini bagiannya Bu Irma ini. Ini Iya. setelah AIT ini Bu, belum selesai Bu. Ini penting ini soalnya. Kalau dulu memang waktu setelah menjelang selesai AIT, Karin itu selalu mewanti-wanti setelah AIT ini telinganya harus dijaga benar-benar. Jadi dia tidak menyarankan untuk anak itu kalau main handphone, main apa segala macam itu pakai headphone. Kenapa? Karena sumber bunyi terlalu dekat dengan telinga. Jadi tidak disarankan pakai headphone kecuali kalau AIT, itu aja. Kemudian musik keras, suara keras, lingkungan bising juga nggak boleh. Makanya waktu itu juga saya sempat kepikiran mau pulang ke Solo, naik kereta, batal. Akhirnya ngerental mobil dari Surabaya karena Karin tidak menyarankan untuk naik kereta. Kereta kan bunyinya juga lumayan ya, berisik ya. Jangan, kalau bisa jangan naik kereta katanya gitu. Jadi supaya hasil AIT-nya bisa lebih optimal. Nah, kalau naik pesawat terakhir itu sempat ada ini ya Bu Ellen ya, apa namanya, alat tapi harus dibuat ya, di personal ya, karena kan harus diukur telinganya tiap anak ya. Waktu itu sempat iya, tapi waktu Candy masih belum. 2018 kayaknya yang AIT ketiga. Saya kan nanti akan ke akhir bulan ini kan saya mau ke Amerika. Nanti saya di sana kan ditinggal semua, jadi di rumah saya akan browsing apakah ada atau enggak. Nanti saya akan coba tanya-tanya di sana. Iya. Nanti saya akan kasih tahu Bu Mingfei. Ya, memang boleh naik pesawat tapi harus pakai itu dulu. Iya. Namanya alatnya itu kita harus pesen dulu ya. Betul. Harganya berapa juga nggak tahu. Waktu itu saya soalnya mikirnya malah mesen lagi. Ya kayaknya beberapa ratus US dollar. Kayaknya juga ini ya tailor made ya. Jadi dia juga diukur, di crop seberapa gede lubangnya segala macam. Tapi yang sekarang gimana kan kita juga nggak tahu. Karena dengan adanya pandemi ini kan kita seperti kayak dunia ini stop untuk 2-3 tahun ya. Mungkin aja pabriknya udah tutup. Aduh. Ya nggak tahu berapa nanti kita akan browsing. Nah, tapi ya itu tadi lebih baik dilakukan di tempat masing-masing. Yang pertama kita bisa ikutin semua protokolnya dengan baik. Itu tadi yang berendam garam Epsom. Makanya lebih baik Bu Ellen yang diundang kemana. Oh ya Bu Ellen. Bu Irma, saya bilangin ya, Bu Ellen itu sudah hampir 70 tahun loh umurnya. Kan belum 80 ya. Belum 80. Bayangin sama Bu Mingfei itu selisihnya mau 10 tahun ini. Gimana ini? Nggak apa-apa nanti pasti nanti ada jalan keluarnya. Kalau Tuhan berkehendak ya nanti Bu Ellen bisa sehat. Mau keliling-keliling Indonesia oke. Sehatnya sehat Bu Mingfei. Soalnya Bu Ellen tuh kaki panjang dan kaki gatal. Jadi kalau jalan-jalan tuh mau. Cuman ya kekuatannya nggak tahu ini. Nggak apa-apa. Nanti kita berdoa aja, kita masih punya waktu ke depannya. Yang penting ada kita punya niat dan kalau Tuhan memberikan jalan pasti ada. Untuk periode transisi ini, Bu Ellen atau Bu ini kan semua Bu Ellen atau Bu Irma yang mau ngomong ini? Ya, yang kalau transisi yang tadi sesudah AIT itu saya bilang Candy lebih aktif ya. Nah ini juga pernah kejadian sama ada teman di Surabaya
kebetulan anaknya lagi mau tes masuk sekolah. Waduh, akhirnya jadi ditolak karena anaknya jadi lebih aktif. Jadi maksudnya ibu-ibu kalau anaknya tiba-tiba jadi lebih aktif setelah AIT jangan terlalu panik gitu ya. Karena memang itu adalah respon yang sangat-sangat normal. Justru kalau Karin bilangnya justru bagus. Artinya apa? AIT works. Gitu. Ada dampaknya ke anak kamu. Justru kalau yang tidak ada perubahan itu yang agak-agak meragukan. Tapi kalau ada perubahan, entah itu jadi lebih aktif atau apa ini regress atau progress gitu ya, itu jadi artinya AIT itu works gitu. Jadi kalau Candy sih ya itu hiperaktif. Kalau Candy cuma hiperaktif ya? Sama ini kemandirian memang. Oke. Ya itu tadi yang gosok gigi dulunya mesti dipegangin, digosok-gosok, digerak-gerakkan. Ya, makan juga, tapi di sini nggak ada makan ya. Bagusnya setelah AIT dia tuh tahu kenyang. Kalau dulu kan kalau makan suka itu terus saja gitu sampai muntah baru dia berhenti. Kalau setelah AIT pertama, kedua, ketiga, keempat itu dia tambah bagus sense-nya untuk bisa aku udah kenyang, udah stop walaupun masih ada makanannya dia udah tinggal. Benar. Gitu. Iya. Nah, itu dibilang regression atau advance, aku nggak ngerti. Jadi tergantung dari anaknya masing-masing ya. Karena AIT itu memang mempengaruhi dari pola makan. Oke.